Mohon perhatian, pintu teater 1 susah dibuka. Bagi para penonton yang telah memiliki tiket, silakan masuk melalui jendela. Terima kasih. Satu purnama telah berlalu, Kama Kanaka dan Gagak Seta seolah-olah tak mengetahui keberadaan bekas kapal perang bangsa Tartar yang disembunyikan Gana Lokapala. Mereka berdua lebih banyak menghabiskan waktu bersama Mahisa Dharma. Gagak Seta belum mengajarkan Ayu Wandira ilmu-ilmu kanuragannya. Ayu Wandira dan Jambu Nada sibuk merawat Arya Kamandanu. Semenjak Arya Kamandanu sadar, putera dan kemenakannya setiap hari merawat dirinya, tubuhnya kurus kering setelah dibuka semua kain yang menjadi perban di tubuhnya. Luka-luka luarnya sudah mengering, sekarang Arya Kamandanu belum sepenuhnya sembuh. Efek selaksa racun milik Layang Samba benar-benar merusak organ-organ dalam tubuhnya. Rupanya batu mustika ikan naga emas milik Ayu Wandira hanya bisa digunakan sekali saja. Khasiatnya memang bisa membantu menyegarkan organ-organ tubuh Arya Kamandanu, namun hanya 1/10 dari kesembuhan totalnya. Berarti Arya Kamandanu memerlukan 9 batu mustika ikan naga emas untuk sembuh total. Kama Kanaka tidak terlalu terfokus dengan batu mustika ikan naga emas itu, susah didapat karena langka. Kama Kanaka memiliki pemikiran tersendiri terkait kelanjutan penyembuhan Arya Kamandanu. Yang penting sekarang, Arya Kamandanu sadar dan bisa memulihkan tubuhnya yang kurus kering itu kembali ke tubuhnya yang berisi. Setiap malam Kama Kanaka menyalurkan hawa murninya untuk merangsang generasi paru-paru, jantung, hati, lambung dan ginjal Arya Kamandanu. Hasil dari itu selama 1 purnama mulai menunjukkan adanya perubahan generasi tersebut walau pelan. Yang besar, kata ayah, nafasnya terasa agak longgar, sesak di dadahnya tak begitu menyakitkan lagi, kata Jambu Nada pada Kama Kanaka yang duduk bersila bersama Mahisa Dharma dan Gagak Seta bawah pohon waringin. Hohoho, bagus-bagus, bagaimana dengan jari-jari tangan dan tungkai kakinya? Tanya Kama Kanaka, saat Kama Kanaka melakukan penyaluran tenaga murni di tengah malam, Arya Kamandanu dalam keadaan tertidur pulas. Perawatan dan perkembangan pengobatan dilakukan oleh Jambu Nada dan Ayu Wandira. Mawar setiap saat menemani Jambu Nada juga. Jari-jari tangan ayah belum bisa mengepal sepenuhnya. Tungkai kedua kaki ayah hanya mampu dia gerakkan pada tungkai kaki kanannya saja, sedangkan pada tungkai kaki kiri tak bergerak. Jawab Jambu Nada, memang Arya Kamandanu sudah sadar namun tubuhnya lumpuh. Makan pun selalu dimuntahkan kembali, sehingga Ayu Wandira membuatkan sejenis bubur cair khusus untuk dimakan oleh Arya Kamandanu. Hohoho, sabar, sabar, bila ayahmu sudah bisa menggerakkan kedua tungkai kaki dan mengepal penuh kedua telapak tangannya, ayahmu akan kita rendam dalam tong yang berisi ramuan-ramuan obat. Aku belum bertemu Lingau untuk memastikan apa bahan-bahan obat itu ada di bilik persediaan bahan-bahan obat Lokapala. Kalau tak ada bahan-bahan obat itu, aku harus pergi mencarinya. Ucap Kama Kanaka. Baik yang besar, balas Jambu Nada. Jambu Nada tak lama bersama mereka bertiga, ngobrol-ngobrol sebentar dengan Mahisa Dharma. Setelah itu, Jambu Nada pamit pada Kama Kanaka dan Gagak Seta, kembali ke bilik Arya Kamandanu. Pembangunan rumah tinggal Gagak Seta sudah dimulai sepekan yang lalu. Gagak Seta menyerahkan 2 peti harta emas permatanya pada Lokapala, alasannya untuk pembangunan rumah tinggalnya. Sebenarnya Gagak Seta memberikan 2 peti emas permatanya selain untuk biaya pembangunan rumah tinggalnya, juga untuk hidup dan kehidupan mereka di Pulau Kencana Lokapala. Gagak Seta tak mau mereka hanya makan tidur saja di pulau itu tanpa sumbangsih pada pemilik Pulau Kencana Lokapala. 2 peti emas permata itu diterima Lokapala melalui Lingau. Sepekan yang lalu,
Lingau mulai memimpin pembangunan rumah tinggal Gagakseta. Lingau membawa belasan pekerja bangunan yang sudah biasa dia pekerjakan di Pulau Kencana Lokapala. Rata-rata para pekerja bangunan itu dipanggil oleh Lingau dari beberapa pedukuhan yang berada di bagian timur Pulau Jawa. Otomatis mereka semua tinggal menetap sementara di Pulau Kencana Lokapala sampai bangunan rumah selesai. Mahisa Darma tak belajar olah kanuragan. Hal itu disadarin oleh Kamakanaka. Dia tak ingin memaksa putra Ayu Wandira ini untuk belajar ilmu olah kanuragan. Kamakanaka memiliki metode tersendiri. Setiap hari Kamakanaka mengajak Mahisa Darma selalu bersama dirinya. Pelan-pelan, Kamakanaka menurunkan teknik-teknik ilmu olah kanuragan pada Mahisa Darma melalui obrolan-obrolan mereka. Kamakanaka tahu, Mahisa Darma memiliki kecerdasan maupun kecerdikan di atas rata-rata manusia normal. Apa yang pernah Mahisa Darma baca, lihat atau dengarkan akan langsung dia ingat selamanya. Tak seperti Gagakseta yang harus diulang berkali-kali baru paham, Kamakanaka juga mengajarkan Gagakseta cara menggunakan fisik mata ketiganya dan teknik-teknik ilmu kanuragan yang berasal dari kitab penggetar bumi dan langit. Otomatis saat Kamakanaka menurunkan teknik-teknik baru pada Gagakseta, Mahisa Darma yang selalu di samping Kamakanaka ikut mendengarkannya, bertambahkan pemahaman Mahisa Darma. Bila Kamakanaka menurunkan satu teknik ke Gagakseta dan satu teknik ke Mahisa Darma, Mahisa Darma mendapatkan dua teknik. Suatu malam, di saat Mahisa Darma tertidur pulas, datanglah Kamakanaka ke dalam bilik Mahisa Darma. Tanpa membangunkan Mahisa Darma, Kamakanaka dengan kesaktiannya membuka 9 simpul nadi utama Mahisa Darma. Bagi para pendekar, untuk membuka semua simpul nadi utama yang berjumlah 9 simpul nadi, memerlukan tekad baja dan ketekunan luar biasa puluhan tahun. Jarang ada pendekar yang mampu membuka semua simpul itu bila tak menemukan guru yang tepat. Kalau ke-9 simpul nada sudah semua terbuka, orang itu dapat melipat gandakan tenaga dalam puluhan bahkan ratusan lipat. Bila ke-9 simpul nada terbuka tanpa disengaja, mungkin karena hal-hal khusus, orang itu tak perlu bersusah payah melatih tenaga dalam. Tenaga dalam akan berkembang dengan sendirinya pada orang itu. Bahkan memiliki kelebihan yakni tenaga dalam keluar dengan sendirinya bila tubuh merespon ancaman, sejenis radar. Nah, Mahisa Darma masuk dalam kategori orang yang terakhir ini. Tak perlu menghimpun tenaga dalam puluhan tahun hanya untuk membuka semua simpul nadi utama dan itu berarti mencapai tatanan tertinggi dalam pengolahan tenaga dalam. Ho, cah bagus, kau akan menjadi pendekar pilih tanding, kata Kamakanaka dalam hatinya. Lalu dia mencium kening Mahisa Darma yang tertidur pulas itu agak lama. Kemudian pergi begitu saja bagaikan hembusan angin. Sekejap sudah lenyap. Ciuman di kening Mahisa Darma bukanlah ciuman biasa. Selain 9 simbol nadi Mahisa Darma terbuka tanpa sepengetahuannya, Kamakanaka juga membuka cakra di tubuh Mahisa Darma. Tak alang-alang, 7 cakra sekaligus. Dan saking sayangnya Kamakanaka pada Mahisa Darma, dia memberikan salinan kitab penggetar bumi dan langit dalam benak Putra Ayu Wandira. Visual kitab itu akan muncul pada cakra mahkota Mahisa Darma. Paginya Mahisa Darma bangun tidur seperti biasa. Dia merasa tubuhnya segar sekali. Belum pernah perasaan sesegar ini dia rasakan. Kedua matanya melihat sesuatu yang jauh begitu jelas sekali tak seperti sebelumnya. Semuanya terasa baru di pagi itu. Mahisa Darma segera bersih-bersih kemudian mencari ibunya di bilik. Ibunya baru saja bangun tidur. Dia melihat ada yang aneh dengan tubuh Mahisa Darma. Tatapan mata putranya itu tajam sekali. Yang bikin Ayu Wandira terkejut adalah tubuh Mahisa Darma sudah setinggi dia.
Ayuandira jadi jarang bertemu Mahisa Dharma karena kesibukan dia merawat Arya Kamandanu 1 purnama penuh. Pakaian Mahisa Dharma juga nampak kekecilan. Mahisa Dharma nampak seperti seorang pemuda padahal baru akan menginjak usia 13. Kamu sudah setinggi ibu dan pakaianmu kekecilan, ucap Ayuandira pada puteranya yang berdiri di hadapannya. Mahisa Dharma baru sadar, pakaiannya kekecilan dan dia setinggi ibunya. Oh, aku baru tahu, balas Mahisa Dharma heran juga.